Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana saat ini kita sudah memasuki kurang lebihnya 50, bab ke-50 tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas beberapa hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW, yang tentunya kehidupan Rasulullah SAW tersebut sungguh kita dengarkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam kehidupan yang sangat-sangat sederhana, atau bisa dikatakan sering sekali menjumpai suatu hal yang tidak bisa beliau dapatkan untuk mengenyangkan dari perut beliau. Bahkan di awal dari cerita kehidupan Rasulullah SAW, di situ kita sudah mendengarkan dari kisah tentang Abu Hurairah, yang tentunya beliau adalah seorang muhaddis, santri dari Rasulullah SAW, yang mana beliau di dalam menahan kelaparan sehingga jatuh pingsan, dan saat itu orang-orang menyangka dari Abu Hurairah ini sendiri mendapatkan suatu musibah, yaitu penyakit gila, sehingga orang menginjak dari lehernya, padahal beliau dalam keadaan menahan lapar yang begitu sangat. Dan di dalam kisah tersebut juga saya sudah menceritakan beberapa tentang kisah dari Abu Hurairah ini, yang mana beliau menahan lapar. Di dalam kitab cerita tentang hikayat sahabat, beliau telah menunggu dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ternyata beliau juga tidak mengetahui dari keadaan dari Abu Hurairah, dikarenakan beliau juga tentunya mengalami suatu hal yang sebagaimana dialami juga oleh Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Namun Rasulullah SAW sendiri, beliau telah mengetahui dari kejadian Abu Hurairah ini sendiri. Wallahu a'lam. Dan kemarin juga kita sudah mendengarkan bahwa Rasulullah SAW sering sekali makan dari kurma maupun roti, daging maupun roti, yang beliau memakannya tanpa sampai tidak pernah ia mendapatkan suatu hal tersebut sampai kenyang, kecuali beliau dalam keadaan dafaf ataupun makan secara berjamaah. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari hadis berikutnya, tentunya mengenal dari tentang kehidupan Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita, kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melimpahkan taufik keberkahan kehidupan para sahabat Rasulullah di dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin. Alhamdulillah, para sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa ingin mengenal Rasulullah SAW secara kepribadian yang begitu dalam, saya sarankan kalian juga mengulang-ulang dari apa yang saya telah sampaikan, untuk menancap di dalam kolbu kita bagaimana dengan kepribadian Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Simak bin Harb mendengar Nu'man bin Bashir berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma si'tum laqad ra'aitum
nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Kalian makanlah dan minum sesuka dari kalian. Makan dan minumlah sesuka kalian. Kalian ini makan dan minum sebagaimana kalian sesuka kalian. Padahal kalian telah menyaksikan sendiri tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kalian. Jadi di sini beliau untuk menceritakan tentang sahabat makan yang mana tentunya beliau mengetahui dari bagaimana dari kehidupan Rasulullah SAW di masa dahulu, dan tentunya dari masa yang sangat sulit di dalam kehidupan beliau. Beliau atau Rasulullah SAW terkadang tidaklah menemukan makanan sekalipun kurma yang jelek untuk menganjal dari perutnya. Di sini dia menyatakan bahwasanya kalian sudah mengetahui tentang kehidupan Rasulullah, dan Rasulullah SAW kadangkala tidaklah menemukan suatu hal yang bisa mengganjal perutnya walaupun dari kurma yang buruk. Masya Allah. Begitulah kehidupan Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah SAW ingin menghibur dari umat-umatnya bahwasanya di dunia ini jika ia mengalami suatu hal yang mungkin dilihat selayaknya suatu penderitaan yang luar biasa, jika kita melihat dengan lidhahir ataupun dengan kacamata dunia ataupun kacamata yang kebiasaan dari manusia, namun Rasulullah SAW menghibur untuk tidak bersedih jika seseorang mengalami suatu hal yang berat di dunia ini. Tentu dia bersabar, itu adalah yang terbaik dari Rasulullah SAW, dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW menyikapi dari hal yang telah beliau alami. Dan ini beliau alami tidak sekali maupun dua kali, namun sering terjadi suatu hal yang demikian. Kita akan dengarkan lagi hadis selanjutnya yang tentunya akan lebih menguatkan lagi bagaimana keadaan dari kehidupan Rasulullah SAW. Hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Abul Ahwas yang bersumber dari Simak bin Harb. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, In kunna ala Muhammadin namkusu sahron ma nastauqidu binarin in huwa illa tamrun wa ma'u. Sesungguhnya kami, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang sesungguhnya kami, yaitu keluarga dari baginda Rasulullah SAW, yaitu keluarga dari Nabi Muhammad SAW, pernah mengalami sebulan penuh tidaklah menyalakan api di dapur. Maksudnya di sini tidak menanak dari suatu hal yang bisa dimakan selama sebulan. Tiadalah yang bisa kami makan maupun minum kecuali kurma dan air. Masya Allah. Di sini ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya pernah mengalami dari kehidupan Rasulullah SAW tidak bertanak ataupun tidak memasak selama 1 bulan, yang mana Rasulullah SAW alami tersebut, dan itu dialami oleh keluarga Rasulullah SAW. Dan itu sering sekali di dalam kisah-kisah sahabat. Ya, kita akan mendengarkan tentang bagaimana dari kehidupan Rasulullah SAW demikian. Rasulullah SAW mengalami
Namun Rasulullah SAW senantiasa tidak berubah sedikit pun kolbunya terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, dan Rasulullah SAW sebaik-baiknya manusia ataupun insan di dalam urusan ketakwaan maupun di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW tetap menjalani dari hal tersebut tanpa ada rasa keluh. Masya Allah. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, bahwasanya abdihi, hambaku, betul-betul menghamba kepada Allah ketika mendapatkan ujian dan tidak berubah sedikit pun dari kolbu beliau. Semoga kita diberikan taufik sebagaimana dari santri-santri Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq dari Ubadah bin Hisham bin Urwah dari ayahnya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana juga di dalam suatu kisah, seluruh dari istri Rasulullah SAW mengalami suatu hal yang tentunya pernah yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah. Terjadi, Rasulullah SAW tidak memiliki apapun yang untuk dimakan, untuk ditanak di dapur, hingga seluruh istrinya bertanya, menghujat. Namun Rasulullah SAW tidak sedikit pun merubah dari kolbu beliau. Beliau ini adalah sebaik-baik teladan di dalam ketakwaan maupun keimanan. Semoga Allah limpahkan begitu luasnya ilmu Rasulullah yang telah diberikan kepada para sahabat, Allah berikan limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Abu Talhah radhiyallahu an bercerita, "Saqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ju'a wa rafa'na an yatunina an hajarin wa rafa'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarati." Kami telah melaporkan perihal yang telah kami alami kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan. Kami singkapkan pakaian kami dari perut kami. Masing-masing dari kami ataupun dari orang-orang terdapat sebuah batu yang terikat di dalam perut untuk mengganjal dari perut yang sudah kempis. Maksudnya karena laparnya. Kemudian Rasulullah SAW menyingkapkan dari pakaian beliau pada bagian perut beliau. Maka di sana telah terdapat dua batu yang telah diikat di perut beliau. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Ziyad dari Syayar, dari Sahal bin Aslam, dari Yazid bin Abu Mansur, dari Anas bersumber dari Abu Talhah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, di sini kisah ini tentang kurang lebihnya pernah terjadi di mana ketika itu Madinah akan dikepung oleh orang-orang Quraisy dengan begitu kepungan yang tentunya saat itu Madinah tidak sanggup mengatasinya. Karena di Madinah saat itu masih banyak perlu diperhatikan, yang mana tentunya baik di dalam urusan di dalam Madinah sendiri terdapat banyak sekali penataan di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan saat itu diserang juga oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang non-Islam yang tidak menyukai dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentunya dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mencari solusi di antara kalangan sahabat-sahabatnya. Saat itu kurang lebihnya adalah sahabat Salman bin Al-Farisi, kalau nggak salah ya teman-teman, mengusulkan tentang membuat parit
di sekeliling Madinah. Ya, jika parit itu dibuat, tentu hal tersebut akan menyulitkan dari orang-orang Quraisy yang tidak beriman untuk masuk ke dalam Madinah. Sehingga dari hal tersebut, usulan tersebut telah diterima dan seluruh sahabat bekerja sama bergotong royong untuk menjaga dari Madinah. Maka saat itu para sahabat dalam keadaan menahan lapar di dalam membuat parit tersebut, yang mana tentunya terganjal di perut mereka, yaitu satu batu yang mengganjal dari kempisnya perut. Namun ternyata yang melihat dari perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dua batu yang mengganjal menahan dari kelaparan yang beliau tahan. Alhamdulillah, teman-teman dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini sehingga menyebabkan para sahabat pun tidak berani dalam mengeluhkan kesah hidupnya, karena ternyata Rasulullah SAW tidaklah sebanding, bahkan beliau lebih menderita daripada para sahabatnya. Maka dari itu, sahabat-sahabat semuanya, dengan kisah ini semoga memberikan motivasi pada kehidupan kita, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini kita perlu banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan sikap yang begitu sempurna disikapi oleh Rasulullah SAW di dalam menghadapi kehidupan dunia yang fana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian merasa video ini bermanfaat ataupun baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, dimanapun kalian share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalian tekan subscribe, karena subscribe itu akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.